masa-masa ini gitu loh. Kemudian juga proyek tambahan. Sekali lagi proyek tambahan mereka kalau ketika saya tanya door to door dari UMKM, mereka sampai saat ini berjual alat-alat produksi yang mungkin berlebihan, kemudian juga memang terlalu banyak di rumah ya. Kemudian memang sudah haus, dia berjualan, dan itu cara mereka untuk bertahan. Walaupun sekali lagi sektor pariwisata memang sangat-sangat sangat mempengaruhi UMKM yang ada di Kota Waringin Barat khususnya. Untuk kuliner memang beberapa kawan masih stranger ya, tapi dengan batasan jam malam dan sebagainya yang pernah diterapkan, mereka juga kewalahan. Yang harusnya habis dalam satu malam itu hampir 1 juta ya modalnya, tetapi mereka kurangin jadi 500. Jadi mereka bertahan untuk mengantisipasi kerugian. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan tentang kesiapan. Jadi kesiapan ketika pasca pandemi nanti apa sih yang diminatin? Kalau misalnya pariwisata sudah mulai berkembang, memang Kobar di wilayah ranah Kalimantan memang spot pariwisatanya cukup banyak banget. Selain Taman Nasional, dia punya banyak wisata heritage dan city tour-nya juga. Dan ini bukan berbicara tentang local tourism, tapi juga wisata mancanegara. Dan saya pribadi juga ada kegiatan-kegiatan kecil untuk bisnis, dan saya mixkan dengan tour tourism ya. Jadi kalau misalnya saya dapat tamu, maka tamu itu include dengan produk-produk yang saya olah dengan kawan-kawan. Jadi tanpa harus kita tawar menawarkan, secara tidak langsung barang kita sudah laku terjual. Yang perkembangan UKM-UKM lain mulai saat ini, kebetulan Pemkab Kobar juga tidak lepas begitu saja. Mereka tetap melakukan terobosan-terobosan. Dalam waktu dekat juga ada kegiatan Car Free Day, dan di situ juga UMKM juga akan dirangkul memulai kebiasaan baru lagi, dan juga beberapa titik pariwisata juga sudah mulai dibuka, walaupun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, dengan ya yang kita ikutin apapun yang disampaikan oleh Pemkab, dengan harapan kita tetap bisa mampu berkarya, dan kawan-kawan yang sudah go nasional saya harapkan juga berkreativitas. Sekali lagi jawabannya hari ini hanyalah kreativitas sih sebenarnya itu. Mungkin itu dari Rumah Kreatif BUMN Kota Waringin. Terima kasih Mas Iswanto dari Rumah Kreatif Kota Waringin. Ada beberapa hal yang saya bisa tangkap tadi ya. Memang UMKM di Kota Waringin Barat memang banyak yang terpapar karena kebanyakan bergerak di sektor pariwisata. Nah kemudian perilaku UMKM juga sudah mulai berubah, memasarkan produk-produknya melalui e-commerce, kemudian juga dituntut kreativitas untuk mengembangkan bisnisnya, dan tentunya ada langkah-langkah untuk mempersiapkan pasca pandemi, dan tentunya peran pemerintah yang paling penting bagaimana membina UMKM ini. Baik, di tengah-tengah kita juga sudah bergabung tentunya ada pelaku UMKM Amplang dari Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Bapak Mase Ulang, Bapak Mase Uleng, yang kebetulan hari ini beliau bergabung dengan kita dan online langsung dari Surabaya. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Nah tentunya dalam situasi dan kondisi UMKM yang terdampak, ada juga yang tidak. Nah kita juga harus melihat pandangan dari pihak perbankan, kira-kira apakah ini menjadi peluang perbankan untuk mengembangkan bisnisnya, atau perbankan juga mempunyai kewajiban lain yang dibebankan oleh pemerintah untuk membantu UMKM. Kalau misalkan ada kewajiban yang dibebankan untuk membantu UMKM,
kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang bisa dilaksanakan agar UMKM ini tetap bisa hidup dan berjalan, kemudian tentu berinovasi untuk mengembangkan bisnis. Tentu saja saya akan memulai dari tuan rumah, perusahaan perbankan milik daerah, yaitu dari Bank Kalteng. Saya sapa dulu Bapak Direktur Utama Bank Kalteng, Bapak Yayah Diasmono. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Kedengaran. Ya, Bapak silakan, waktunya saya berikan kepada Bapak untuk menyampaikan kira-kira Bank Kalteng melihat perkembangan UMKM ini seperti apa, dan kalau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, bagaimana Bank Kalteng menyikapinya. Silakan Pak, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Halo. Halo. Halo, kedengaran. Kedengaran Pak, selamat sore. Mbak, saya mulai Pak ya. Silakan Pak. Memang apa yang dikatakan tadi dari dua pembicara sebelumnya, Pak Burhan dan Mas Sis, itu materi yang saya siapkan sebenarnya mengenai apa yang saya sebut dengan transformasi sebenarnya ya tadi. Intinya transformasi tadi. Halo. Ya Pak. Silakan Pak. Oke. Terus ya. Ya. Kalau saya terjemahkan tadi yang dua pembicara tadi, isinya masih transformasi, yaitu fokus pada inovasi, kan berubah bisnisnya segala macam tadi, kemudian design thinking, dengan berpikir tadi muncul inovasi-inovasi yang baru. Ya. Apakah tadi dibikin frozen food, kemudian dibuat jenis makanan yang lain atau bentuk usaha yang lainnya. Kemudian tadi muncul lagi ini semua adalah startup sebenarnya ini. Jadi suatu yang baru itu kita anggap sebagai startup untuk bisnis yang walaupun itu modifikasi ya. Nah kemudian tadi saya melihat jadi dari Pak Sis dan Mas Burhan itu continuous improvement, ya melakukan perubahan-perubahan secara terus menerus. Itu yang dilakukan tadi Mas Sis dan Mas Burhan agar bisa eksis, tetap bisa hidup. Ya, nah kemudian terakhir adalah mengenai lokalisasi. Lokasi ini adalah yang saya maksud adalah mengenai lokalisasi di mana kita berada. Tadi pasar mereka, pasar Jakarta misalnya, pasar Kalteng segala macamnya itu. Nah, kembali ini yang saya buat dari hasil dua pembicara tadi. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana dengan kondisi perbankan saat ini, sekarang ini kami melakukan apa yang disebut relaksasi, yaitu sudah diatur oleh OJK, ada POJK-nya, di mana kita bisa memberikan suatu relaksasi dalam artinya pelonggaran angsuran pokok, pelonggaran bunga, ataupun both of them dua-duanya. Ya, itu bisa dilakukan asal mereka adalah nasabah Bank Kalteng atau perbankan yang lainnya, karena sumbernya sama, yaitu POJK. Ya, semua sudah diatur, standarnya ada. Jadi standar atau pakem sudah ada lah. Seperti halnya apa yang diatur oleh OJK tadi. Nah, tadi dikatakan ya, kebijakan-kebijakan apa ya tadi kita melakukan relaksasi. Itu sudah diatur oleh OJK. Kemudian kalau perbankan melihat kondisi seperti ini, kita melihatnya adalah satu, dari sisi perbankan sendiri, ya harus berubah juga. Kita berubah mengikuti situasi, kondisi atau pandemik ini. Satu misalnya, perubahan di sisi layanan, bagaimana kita bisa tetap melayani kepada mereka yang terpapar pandemik tadi. Antara apa? Kita datang pada mereka atau kita datang sih jarang ya, tapi kita cukup by call ya, bahwa usaha Anda bisa kita relaksasi, usaha Anda bisa lakukan ini, yang pesanan seperti ini.
Ya, ini sudah membantu mereka. Artinya yang seharusnya misalnya dia angsur 100 pada saat ini, dia bisa angsur cuma 50. 50 bisa buat modal lagi. Ini menyambung hidup mereka. Atau 100 untuk modal mereka lagi. Sehingga itu kita panjangkan tenor pinjamannya. Kita panjangkan tenor angsurannya. Itu bisa dilakukan. Ini sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh OJK. Itu. Nah, kalau kita melihat di Kalimantan Tengah sendiri ya, Kalteng sendiri, itu kan sekarang ini kan ekonominya drop ya. Kegiatan ekonomi juga turun seharian, benar kata tadi Pak Sis dan Mas Burhan tadi. Daya beli juga turun, permintaan juga turun. Nah, daya beli turun ini tadi sudah disiasati, permintaan turun sudah disiasati ya dengan cara penjualan online tadi. Ya, dengan cara penjualan online. Nah, yang di Kalteng yang saya belum lihat, itu penjualan online kan misalnya begini. Mereka yang punya UMKM, sebaiknya ada koordinator yang menghubungi, misal katakan ya toko-toko yang ada, apakah Indomaret atau Alfamart, mereka itu. Dan mereka ini lah yang menghubungkan atau yang delivery, yaitu semacam GoFood tadi atau semacam ojek online ya, ojek online, tapi dia khusus mendelivery barang-barang kebutuhan sehari-hari. Ini sebenarnya sudah ada di Pasar Kahayan, kalau saya melihat. Dilakukan oleh satu bank pemerintah juga, mereka koordinator, ada koordinatornya, sudah ada orang-orang tertentu yang melayani sebagai ojek delivery tadi. Tetapi belum banyak nih. Nah, mungkin ini yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh mereka-mereka ini, para pelaku UMKM, datang pada mereka. Ya, daripada dia hanya diam atau mungkin menunggu dari GoFood atau yang lain, toh ongkosnya saya pikir juga cukup mahal ya kalau mereka ini ya. Tapi kalau dengan sekaligus belanja sekaligus itu jauh lebih murah. Seperti saya pernah coba yang dilakukan di Pasar Kahayan. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini Kalteng, kondisi di Kalteng sendiri. Dalam hal ini adalah Kota Palangka ya. Nah, kalau kita lihat coba terus Mas, ini Mas apa namanya yang terakhir. Nah, stimulus tadi udah sekalakan, stimulus tadi, relaksasi, kemudian penggunaan produk UMKM. Nah, ini Mas. Inilah kondisi sekarang ini. Jadi orang-orang dipaksa melakukan pemanfaatan teknologi. Seperti kata di Mas Sis dan Pak Burhan tadi ya. Produsen pedagang masuk pasar online, kemudian ke konsumen. Nah, di antara konsumen dan pasar online ini ada yang saya bilang tadi, orang yang delivery tadi kan. Yang di Pasar Kahayan tadi, yang delivery tadi. Ini yang belum banyak. Ini yang saya belum banyak. Nah, kalau produsen atau pedagang ini, nah pasar online tadi yang disebutkan adalah misalnya Indomaret atau Alfamart atau di Pasar Kahayan misalnya, yang sudah ada koordinasinya. Ini saya pikir untuk di Palangka atau di Kalteng bisa membantu. Karena tadi kalau saya katakan, nah kembali ke stimulus Mas, coba lihat stimulus ya. Ini relaksasi POJK, kemudian support dari Pemda. Ini penting support dari Pemda ini, yaitu penggunaan produk UMKM yang dijual di toko-toko. Yang saya katakan tadi misalnya menghimbau mereka itu untuk apakah itu toko serbara tadi itu mau menjual produk-produk mereka yang terpapar. Misal tadi amplang lah atau apalah, makanan frozen food lah. Yang sekarang banyak frozen food. Jadi yang dijual itu bukan hanya misalnya sosis dari Jakarta atau nugget dari Jakarta. Itu kan coba dari frozen food yang ada di Kalimantan Tengah ini. Ya. Kemudian distribusi tidak ada hambatan. Ya kita sama-sama mendengar lah ada hambatan dari
dari mana Kalsel ke Kalteng di tengah jalan tidak bisa